何运用都不迟，也想争？田玉平，小子，务必破开一丝火。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-600. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 599. Kemarin pertarungan sengit masihlah terus terjadi di antara Qin Chen berhadapan langsung dengan Queen, yang mana kemampuan Qin Chen bisa dengan mudah mengimbangi Queen. Bahkan bisa dikatakan dia itu jauh lebih kuat darinya. Pasalnya, setiap serangan yang Qin Chen lancarkan bisa dengan mudah membuat Queen terpojok. Melihat hal ini, tentu saja tidak pernah disangka oleh semua orang kalau Qin Chen memiliki kekuatan yang begitu mendominasi. Di saat Queen sudah terpojok, Qin Chen barulah mengeluarkan tungku penekan iblis, yang mana hal itu semakin membuat Queen menjadi sangat panik. Ia sadar jika terus seperti ini, maka yang ada malah dirinya yang akan meninggoy. Maka karena itulah dia langsung saja menggunakan teknik pencuri jiwa, yang membuat kepanikan terjadi karena Queen tengah menyerap jiwa mereka untuk memperkuat tubuhnya. Qian yang tidak meninggoy pun mengambil alih tubuh Long Zetian. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Selama Qin Chen memberikan tekanan kepada Queen, ini pun dimanfaatkan oleh Qian dengan tubuh baru yang dirinya miliki untuk langsung melakukan sesuatu, supaya bisa mengambil alih kitab suci klan iblis. Kucing gemoy dan juga Queen pun menjadi agak kesal. Terlebih lagi, Queen mengingatkan jika Qian berani melakukan hal itu, maka akan terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Tapi Qian tidak terlalu peduli. Queen pun tidaklah begitu panik karena apa yang Qian lakukan tidaklah semudah itu. Terlebih lagi, ia mencoba mengambil harta pemberian dari leluhur klan iblis. Queen pun langsung saja melakukan serangan kepadanya yang membuat Qian terganggu. Tidak hanya itu saja, gulungan ini juga melakukan penyerangan kepadanya, yang mengakibatkan Qian pun harus terluka sangat parah. Terlebih lagi, tubuh Long Zetian mencoba untuk mengambil alih tubuhnya kembali. Hal itu pun ditertawakan oleh Queen. Pasalnya, iblis kecil ini tidaklah tahu bagaimana cara menggunakan serum penekan iblis. Karena akibat perlawanan tersebut telah membuat tubuh fisik Long Zetian pun hancur, sedangkan jiwa dari Qian masihlah selamat. Ia pun mencari kesana kemari untuk bisa menemukan tubuh yang baru, di mana dia pun mengincar Menluo. Tapi hal itu tidak akan dibiarkan oleh Kule Dao. Ia pun memberikan serangan kepadanya yang membuat Qian tidak dapat mendekatinya. Dan begini, Qian pun harus mencari target lain, karena jika tidak jiwanya akan hancur. Yang mana akhirnya dia pun memilih pergi ke tubuh Hong Yun. Pertarungan pun sempat terjadi di antara mereka, di mana gadis ini telah membentuk sebuah pertahanan. Hanya saja serangan yang Qian lancarkan terlalu kuat. Dia pun telah berhasil menghancurkan pertahanannya dan segera masuk ke dalam tubuh Hong Yu. Jiwa yang mencoba untuk memberikan perlawanan, namun semua itu tidaklah berarti apapun bagi Qian. Perlahan-lahan non pasti Qian telah berhasil mengambil alih tubuh Hong Yun, di mana ini tentu saja tidak disangka oleh semua orang. Sedangkan Qian sendiri cukup kesal karena sebagai seorang raja iblis, dirinya justru malah menggunakan tubuh seorang wanita. Meskipun pada awalnya ia begitu murka, namun setidaknya Qian mendapatkan harta yang dimiliki oleh Hong Yun, di mana pada akhirnya ia akan menggunakan hal itu untuk bisa memperkuat dirinya. Namun ini bukanlah harta sembarangan, karena sebagai bagian dari istana Piao Miao, harta itu mampu mengenali siapa pemiliknya. Sebab kekuatan yang Qian keluarkan jauh berbeda dari milik Hong Yun. Alhasil harta itu pun memberikannya perlawanan. Sedangkan Queen yang telah menyerap banyak jiwa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat.
Ini pun membuat semua orang terkejut, terutama Kinchan, karena tungku penekan iblisnya bisa ditahan sampai sejauh itu. Sejak awal, Queen sudah memberitahu kalau tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan dirinya. Dia pun terus meningkatkan serangannya. Tidak hanya itu saja, namun kitab suci klan iblis juga telah dirinya tingkatkan, yang membuat kekuatannya mampu menghabisi para murid dengan mudah. Selain itu, ledakan kekuatan teruslah dipancarkan oleh kitab ini. Queen yang dipenuhi oleh kekuatan yang dahsyat pun memiliki niatan kepada Bas, di mana dia tahu betul kalau saat ini kondisi Bas tidaklah sekuat sebelumnya. Serang pun dirinya lancarkan melalui kitab suci, yang membuat tubuh Bas tidaklah bisa bergerak dulu. Queen menganggap kalau memakan Bas akan membuat dirinya menjadi jauh lebih kuat lagi. Alhasil, Queen pun segera melakukan penyerapan kepada tubuhnya, yang mana ini pun membuat situasi menjadi agak kacau. Karena dengan terserapnya iblis kuno itu kepada Queen, maka sudah jelas kemampuan yang dia miliki akan menjadi sangat mengerikan. Kucing gemoy pun menjadi kesal karena usahanya dalam melindungi Kinchan tidaklah membuahkan hasil apapun. Yang ada malah kitab suci dan Queen yang menjadi lebih kuat. Ia segera memikirkan sebuah rencana dan memberitahu Kinchan kalau dirinya akan menekan esensi darah itu untuk sementara waktu. Sedangkan mereka harus melakukan penyerangan kepada segel yang ada di bawah sekuat tenaga. Mereka harus membuka celah sekecil apapun, karena dalam gitulah mereka bisa melepaskan kekuatan rentang hidup dari makhluk purba di bawah sana. Mendengar rencana itu membuat Mokara agak bingung apakah mereka itu berniat untuk membebaskan binatang purba. Hanya inilah yang dapat dipikirkan oleh kucing gemoy. Pasalnya, jika mereka terlalu lama bertindak, maka masalah besar malah akan tercipta. Alhasil, kucing gemoy pun segera menggunakan artefak miliknya, di mana ini pun mampu membekukan kitab suci klan iblis yang tentu mengejutkan Queen. Tidak hanya ia saja, namun semua orang juga sama terkejutnya. Mereka tidaklah menduga kalau kucing gemoy memiliki harta sekuat itu. Tapi ini tidaklah berlangsung lama karena bagaimanapun kitab suci klan iblis merupakan harta yang sangat kuat. Kinchan yang menyadari hal itu mengajak semua orang untuk menjalankan rencana yang diminta oleh kucing gemoy. Seluruh harta yang Kinchan miliki pun segera dirinya kerahkan kepada susunan formasi yang ada di bawah sana. Tidak hanya itu saja, namun teknik api iblis miliknya juga telah Kinchan gunakan supaya bisa mempercepat hancurnya formasi di bawah sana. Namun sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Semua usaha yang mereka lakukan sepertinya berjalan dengan sangat lancar, di mana wajah Queen terlihat mulai sangat panik. Selain itu, sesuatu mulai terjadi pada tubuh kucing gemoy. Ia yang menyadari kalau rencana mereka berhasil meminta semua orang untuk memanfaatkan celah yang ada, karena bagaimanapun formasi ini terlihat sudah mulai memudar. Sedangkan binatang purba ini terus melakukan pergerakan, yang membuat formasi itu terus terganggu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.